Sedikit tentang tampilan ya. Si Cam Studio ini ketika dia sedang merekam ya, seperti ini contohnya, dia sedang merekam video saya ketika saya ngomong, ketika layar di komputer saya tuh ingin saya rekam. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ada beberapa menu, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Tetapi sebagai overview saja ya, kita bisa set daerahnya ya, berapa ukuran panjang dan lebarnya. Kemudian kita juga bisa set optionnya, apakah kita mau merekam suara itu dari mikrofon atau mungkin dari speakernya, atau mungkin hanya video tanpa suara saja ya, itu juga mungkin. Kita juga bisa set suara yang ada dari mikrofon ya, volumenya ya, menggunakan driver yang mana misalnya itu. Dan ada beberapa, nanti kita bisa lihat di sini juga ada beberapa tombol untuk merekam, tombol pause. Jadi kalau seandainya saya bicara dan saya ingin berhenti, saya bisa tekan pause sebentar, kemudian saya bisa lanjutkan merekam. Dan ini begitu kita stop, maka file akan terekam ya, file akan tersimpan ya, semua video dan suara akan tersimpan dalam file maksud saya. Dan kemudian kita bisa play ya. Oke, saya pause. Contohnya ini saya pause. Nah, setelah saya resume lagi, saya rekam lagi, saya bisa tampilkan screen yang lain. Tadi window dari Cam Studio saya geser, kemudian saya ganti dengan browser ini. Saya juga bisa geser-geser browser ini. Misalnya saya hanya ingin menampilkan sebagian saja dari layar browser ini yang ada di video, saya tinggal geser saja. Atau mau saya tampilkan keseluruhan, atau kemudian saya mau scroll dan seterusnya ya. Semuanya akan terekam dan sangat mudah. Kalau saya ingin memperlihatkan kepada Anda misalnya warna-warna yang saya pakai ya, berapa layer dari presentasi saya ini ya, misalnya ada gambar ini, nah, muncul kan, tutup lagi, saya juga bisa tampilkan dengan mudah. Atau saya mau tampilkan lagi overview dari hardware dan software yang kita butuhkan, saya klik ini, nah, dia muncul lagi ya. Saya geser lagi supaya layarnya tampak bagus kembali. Nah, atau saya tutup lagi ya. Semua bisa lakukan dengan sangat mudah karena desain dari Cam Studio ini sangat bagus sehingga sangat fleksibel kita menggunakannya. Oke, kembali ke overview. Selain dari screen capture, tools yang lain, screen recorder maksud saya tadi, tool yang lain yang sangat kita butuhkan dan sangat bermanfaat itu adalah screen capture yang ini ya. Screen capture yang saya gunakan adalah namanya Cropper. Nah, kalau kita cari di Google, ketik saja Cropper Screen Capture ya, Anda akan dapatkan softwarenya ini, Cropper Free Screen Capture. Hanya bisa dipakai di Windows. Mungkin kalau Anda menggunakan Mac, saya kira juga ada yang lain ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tampilan kotak ini bisa kita geser-geser, mau di daerah mana kita mau mengcapture ya. Semua gambar yang ada di dalam daerah ini akan bisa kita copy, apapun itu bisa kita copy ke dalam memori ya, kayak copy, kemudian kita bisa paste ya, kita copy, bisa paste, bisa tampilkan, bisa taruh di blackboard yang nanti akan kita pakai. Nah, oke, contohnya saya kasih contoh ya. Oke, sebentar, sebelum contoh ini saya lanjutkan dulu. Kalau mau menginstal, tinggal
dari sini ya, dari situs about.com atau mungkin dari situs yang lain, nanti Anda akan mendapatkan link ke Chropper homepage ya. Dari sini Anda bisa mendownload versi yang terakhir, yaitu versi 1.9 ya. Kemudian tinggal download ini ya, download installer dari Codeblack ya. Kita nggak perlu ya source code-nya. Saya nggak suka ada iklan itu, saya tampilkan seperti ini ya, hilangkan iklannya ya. Oh, dengan klik aja ini lebih bagus ya, bisa muncul lagi. Oke, mana Codeblack? Oke, kalau ini kita klik akan lari ke Codeblack, dan Anda klik Chropper 1.9.3 ya. Ini kemudian klik agree dan seterusnya. Anda download, kemudian ikuti perintah instalasi sampai selesai. Mudah sekali ya. Nanti kalau sudah jadi, sudah terinstall ya, misalnya Anda ingin mengcopy, saya kasih contoh misalnya apa, ini Anda mau mengcopy download ya, kotak download ya. Nah oke, ini saya jalankan programnya, akan tampil seperti ini ya. Yang pojok kiri atas, tepat pada pojok kiri atas dari gambar yang mau kita capture ya. Di pojok kanan bawah ini kita bisa atur ya, lebarnya atau tingginya seperti ini. Kalau udah oke, udah puas kita dengan area ini, kita klik 2 kali daerah tengah ya. Oke, sekarang kita lihat apakah kotak download ini tombol atau menu download ini masuk di memori komputer ya. Kita tes. Sekarang kita ada di sini. Coba kita paste. Ternyata ada geser di sana. Nah, ini dia ya. Jadi Anda bisa lihat mudah sekali kalau kita mau menampilkan gambar dari situs yang lain, kita masukkan ke Blackboard. Ya, Blackboard nanti akan terangkan ya. Blackboard ini ya. Oke. Kita kembali ke overview. Terakhir yang kita butuhkan adalah Blackboard. Nah, ini merupakan tempat di mana kita bisa menampilkan tulisan ini, membuat garis, kayak menulis di papan tulis dan seterusnya. Kita juga bisa copy and paste gambar dari browser atau mungkin dari sumber yang lain yang ada di layar kita taruh di sini dengan mudah. Ya, inilah namanya saya maksud dengan Blackboard.